podcast film paling kompeten di RWBLG. Yeay. Selamat datang di Sobat Kino. Halo. Halo. Nama saya Sobat Kino 1. Halo Sobat Kino 1. Saya Sobat Kino 2. Baik. Saya katanya Sobat Kino 3. Tambahin. Betul. Gimana? Oh ya, hari ini kita rekaman pas bertepatan dengan Idul Adha. Selamat Hari Raya. Oh iya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya semua. Selamat hari libur yang tidak berasa hari. Ya, apa? Ya, karena hari ini libur. Long weekend gitu, Sabtu Minggu, jadi harus mudik. Jadi harus mudik ramai gitu. Padahal masih corona ya? Iya, padahal masih corona. Saya tadi pagi gue ngeliat berita, kaget juga. Gue waktu itu disuruh pulang juga kan. Gue malas ngurus harus swab test dan sebagainya. Iya, harus swab, harus anjir, terus gue kayak harus swab, harus ada kayak surat keterangan kerja gitu kan. Harus bikin kayak anjing. Terus gue pulang cuma berapa hari doang, 5 hari lah paling mentok. Anjir, terus ngapain? Ntar aja deh pulangnya nunggu ini. Sebenarnya ya karena gue udah gak pulang kan lebaran kemarin, gue belum ketemu keluarga gue sama sekali, jadi kayak ya gue ngerti sih kayak keluarga gue kangen, tapi kayak males gitu, ribet anjir. Iya. Kalau katanya orang sih apa, kalau lo nggak pakai mobil pribadi mendingan gak usah pulang dulu. Iya. Oke, kita mulai saja acaranya. Wow. Wey. Setelah seminggu hiatus, kita kembali lagi bersama Sobat Kino di episode terbaru. Berita pertama keluar dari beberapa seminggu lalu kalau nggak salah, beritanya tentang movie delays. Mantap. Ada banyak movie yang di delays. Gue masukin artikelnya di Discord, coba gue lihat. Gue bakal sebut yang menarik aja. Mulan. Aslinya harus keluar tanggal 21 Agustus. Ya, bagus. Ditunda nggak tahu sampai kapan. Gue bingung kenapa Disney nggak rilis aja ke Disney Plus. Apa mereka pengen banget film ini sukses kali ya? Jadi kayak pengen dapat duit dari Republik Rakyat Cina, jadi ya kayak harus pokoknya harus rilis di bioskop, nggak boleh di Disney Plus. Waduh. Kayaknya dia eksklusif ini deh. Bioskop kayaknya, film-film yang remastered. Soalnya Artemis Fowl itu awalnya juga pengen di bioskop, tapi akhirnya rilis di Disney Plus. Karena gitu. Iya. Karena filmnya nggak penting juga kan, jadi kayak gitu. Apa lagi? Oh, New Mutants. Film yang udah kayak mitos gitu ya, kayak nggak tahu kapan rilisnya gitu. Terus No Time to Die, ya ini dia masih bakal rilis tahun ini, tapi pindah ke November tanggal 12 kalau di UK, dan November tanggal 25 di US. Terus apa lagi yang ini? Itu James Bond kan ya? Iya, James Bond yang baru. Yang kemarin dia harusnya rilis bulan April. Terus Black Widow harusnya rilis bulan Mei kemarin tanggal 1, dipindah ke November tanggal 6. Trailernya banyak padahal. Terus SpongeBob movie yang harusnya rilis tahun ini. Oh iya. Dia akhirnya bakal rilis di video on demand di 2021, berarti nggak dapat theatrical release. Terus apa lagi nih? Wow, Fast Furious 9 dari Mei 22 jadi April 2, 2021. Wah, ini gede nih, Fast Furious. Terus ya itu pasti itu audiensnya udah pasti bakal nonton semua. Wonder Woman. Ada. 1984 harusnya bulan Juni kemarin tanggal 5. Bakal tetap rilis tahun ini bulan Oktober kalau nggak ada halangan, tanggal 2. Kalau nggak ada halangan. Terus apa lagi yang ini ya? Minions The Rise of Gru. Oh my god. Harusnya bulan Juli tanggal 3. Oke. Akhirnya diundur sampai tahun depan, Juli. Apa? Gak bisa ini. Gak bisa ini. Kenapa?
Kenapa title utamanya jadi Minion ya, bukan Despicable Me lagi? Padahal Kan ceritanya emang Minion kan. terus ada Ghostbuster Afterlife. Oh my god. Oh ini ya. Yang itu yang Ya anak-anak ya. ya yang reboot apa spin-off? Reboot ya. Gak tahu bodo amat. Ya, pokoknya mereka bikin tone-nya lebih serius gitu kayak yang main yang Stranger Things kan. Jadi Ya mereka kayaknya pengen kayak ada audiensnya Stranger Things gitu. Ya mendingan sih daripada yang 2016 jadi. Terus harusnya rilis bulan Juli tanggal 10 kemarin, akhirnya jadi tahun depan bulan Maret tanggal 5. Ya. Terus Tenet. Woi. Tenet. Bravo Nolan. Oh ya, speaking of Nolan, kemarin dia baru ulang tahun. Happy birthday Nolan. Happy birthday. Kami dari Sobat Kino mengucapkan selamat ulang tahun Nolan. Tenet harusnya rilis dari bulan Agustus nanti. Jadinya bulan September tapi limited theater di US. Oh, oke. Terus ini French Dispatch, film terbarunya Wes Anderson. Harusnya rilis bulan Juli kemarin tanggal 24, jadi ya bulan Oktober tanggal 16. Terus Bill and Ted. Oh my god. Dari Agustus ini sebenarnya pindahnya nggak jauh sih, dari Agustus 21 ke Agustus 28, jadi kayak oke. Oh ya wes. Apa? Kenapa? Mau komen? Enggak. Oh ya, ini Morbius, filmnya siapa namanya? Jared Leto. Oh my god. Harusnya Juli harusnya rilis hari ini, Juli 31. Jadi tahun depan Maret 19. Oke. Terus Conjuring baru ya nggak penting. Terus apa lagi, Godzilla vs Kong di tahun depan juga. Ya udah itu aja sih yang notable. Venom belum ada kabar sih. Oh ini ada nih. Let There Be Carnage dari apa harusnya rilis Oktober 2 jadi Juni 25. Oh iya gue baru lihat nih. Ya oke, Venom. Ya itu doang gue lihat ya. Itu dia bahkan semisal dia tetap rilis bulan Oktober ya. Gue nggak ada lihat promosi material gitu dari mereka kayak. Iya. Kayak yang gue bilang soal Godzilla vs Kong kemarin, kayak kalau film selevel itu pasti nggak mungkin dibiarin aja gitu kan sih, kayak pasti bakal tetap ada promosi material gitu, terlepas dari ini ya jadi nggak jadi rilisnya. Jadi betul. Nggak yakin. Oke ya, gue tuh selama karantina tuh gue sama sekali nggak ada nonton trailer film baru kecuali Tenet gitu. Kayak nggak ada gitu promosinya, semuanya ya karena emang nggak rilis juga anyway, jadi kayaknya emang nggak rilis trailer gitu. Sama ini chat apa bayangkan Oscar tahun depan gitu. Ya itu best CGI movie-nya Sonic the Hedgehog. Itu bukan best CGI aja, itu best movie aja. Oh iya, best movie. Soalnya film terakhir Januari Februari kan. Ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau gue pindah ke berita berikutnya. Nggak ada. All is well. Berita berikutnya adalah Xbox Game Showcase kemarin. Kemarin ada yang nonton? Gue nggak nonton karena gue nggak punya Xbox. Gue nonton kemarin. Gimana? Lumayan mengecewakan. yang Banyak showcase. Yang jadi meme itu yang Halo Infinite tuh ya? Oh iya. Yang Halo Infinite jadi meme. Itu gimana? Coba ceritain, gue nggak. Jadi itu development dan itu kayak eksklusif. Jadi semua orang tahu lah kalau misalnya lu main Xbox dan waktu kemarin dirilis ketahuan title yang barunya itu another Halo game gitu. Itu paling anticipated gitu. Tapi pas di showcase kayak bener-bener grafiknya grafik dulu banget gitu, jadi kayak nggak ada perubahan dari gameplay juga nggak ada inovasinya. Jadi literally TLDR kayak fail standar gitu, standar quality gitu. Dan itu si Brute kan namanya, yang kalau lihat meme-nya monkey. Jadi itu kayak showcase dari showcase itu. Jadi dia kayak apa orangnya 4chan yang sedih itu. Kayak wojak meme. Iya, wojak ya. Tapi gue tahu gara-gara meme doang sih itu. Iya, gue juga kayak apa ini? Temen gue ada yang ngikutin Halo dari pertama terus kayak post meme gituan terus di Discord gue, terus gue capek.
Padahal Halo itu ini kan apa title andalannya Xbox ya? Iya. Iya. Xbox kalau nggak ada Halo nggak hidup itu. Iya itu yang bikin mereka sukses kan awalnya. Iya. Multiplayer ya Halo. Halo. Ya kenapa aja? Musi. Oke. Haru. Oke, ada lagi yang mau tambahin? Ya udah. Itu aja, Rick. Itu apa di Xbox Conference itu? Cuma itu doang. Yang paling itu sih, yang paling kayak Ya, rame yang dibicarain. paling rame itu sih emang. Karena nggak ada yang lain kayak game yang lain ya udah oke aja gitu. Oh. Kalau PS4 kan ada Bugsnax tuh, paling rame dibicarain. Bahkan ramenya gara-gara kero-kero mood itu doang juga sih. Enggak, emang beneran kayak inovatif gitu katanya. Terus kayak wow. Terus dari kayak demografi kayak banyak banget yang anticipated selain game-game lain kayak Spider-Man gitu. Bugsnax Sama nomor ini satu. kan kemarin apa ada Nintendo Direct Mini Oh selama iya. kita. Oh iya. Nintendo Itu Direct iya Mini. itu. Gua kelewat tuh juga. Itu Jadi, cuma Ada ya. sesuatu dari situ. Sebenarnya biasa aja. Ya namanya juga Nintendo Direct Mini gitu. Cuman yang paling penting kan ada pengumuman Shin Megami Tensei 5. Shin Megami Tensei 5 gitu. Ramainya gara-gara somehow orang-orang pada ribut gitu. Pada ribut gara-gara bukan Persona gitu yang masuk. Oh. Pengen lihat titel Persona ya. Terus ya udah jadi ributnya di situ doang gitu. Sama paling ini apa ada pengumuman Shin Megami Tensei 3 remake gitu buat di Switch. Tapi Dante-nya jadi nggak ada gitu. What? Iya kan itu apa namanya yang featuring Dante from Devil May Cry series itu kan dari Shin Megami Tensei 3. Tapi yang original kan ada Dante-nya. Cuman kalau yang di remake nggak bakalan Dante-nya. So good, the meme. Tapi gue somehow kayak fokus ke yang itu, game ini, Battle Royale-nya ini, wrestling. Oh iya, itu juga ini sih bikin orang bingung juga sih. Itu aneh banget sih. Yang mana tuh? Jadi kalau nggak salah itu WWE bukan sih? Apa? WWE bukan sih? WWE. Jadi WWE, gue nggak tahu game apa sih. Tapi katanya si Pelik barusan ini apa? Game Battle Royale. Jadi ya udah gue percaya aja. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti kan. Oke. Jadi gue nggak bisa komentar. Oke. Ntar gue nalan nasi dulu. Nasi. Sangat kompeten sekali kita di sini. Oke. Berita berikutnya, oh ya, Comic Con at Home. Comic Con at Home. Jadi kemarin tuh eventnya kayak scattered gitu, nggak dalam satu platform yang sama. Jadi misalnya kayak kemarin yang gue perhatiin, Hot Toys ngeliris mainan-mainan baru dalam rangka Comic Con kan. Tapi mereka kayak di platform mereka sendiri gitu. Jadi Comic Con tuh cuma kayak nyelenggarain event. Tapi ya udah kalau lu mau nyari berita tentang apa terbaru ya dari akun mereka masing-masing gitu loh. Jadi kayak nggak ada satu kayak Comic Con cuma ngasih link-linknya aja gitu di website mereka, terus kayak nggak yang ini semua, jadi agak scattered gitu kalau lu mau ini. Tapi kalian ada yang ini nggak, yang merhatiin nggak? Gue cuman perhatiin beritanya Magic the Gathering doang terus udah. Gue nggak ada tertarik. Iya, gue juga ya nggak ada tertarik juga sih. Iya, soalnya berita-berita komik juga cuma itu doang. Kayak DC ada event baru, oh ya udah ya wes gitu, sakarap mula. Cuman terus ya udah gue nggak peduli. Ya gue juga kayak gue juga nggak tahu, maksudnya ngelihat itu juga kayak nggak sengaja gitu. Misalnya kayak kemarin yang Hot Toys itu yang gue bilang, gue ngeliat kan ada yang ini showcase baru, terus ternyata ini lagi eventnya Comic Con, jadi kayak nggak sengaja gitu, bukan karena sengaja. Iya gue juga gitu. Bukan yang intentionally gue nyari Comic Con ada rilis apa nih gitu. Ya gue juga kayak pengumuman ada set baru gitu Magic the Gathering, terus data pengumumannya Comic Con, terus gue kayak gitu. Oh ada Comic Con ya? Ya gitu deh. Oke. Oke, next. Oh, ini masih berkaitan sama Comic Con tadi. Jadi kemarin juga diumumin bakal ada Star Wars trilogi baru. Ngapain? Jadi kalau buka linknya itu udah ada tanggalnya udah ditentukan, Desember 22 2023, Desember 19 2025, Desember 17 2027. Dan kita mesti nonton nggak? Ya nanti kalau kesini masih ada tahun 2023. Iya, kalau masih ada. Selang swingnya kayak 2 tahun ya. Kenapa?
linknya kayak 2 tahun Iya, dibanding 1 tahun 1 tahun. iya betul. Gue kira Disney udah nyerah gitu loh. Yo, mereka itu ini anjir korporat, mindsetnya korporat, jadi kayak nggak bakal peduli sama kata. Ini aja orang-orang komennya udah kontra semua nih di sini. Oh gitu. Instagram ini. Di Instagram. Itu link yang gue kasih kalau lo buka. Prediksi gua Jon Favreau bakalan dilulukan lagi ntar Ya kan anak buahnya Disney ya sekarang. gara-gara Mandalorian. Ya, tapi nggak tahu ya. Ini kan mungkin nanti malah Jon Favreau yang disuruh ngedirect. Iya. Kayak Mandalorian ya oke sih, karena ya dia nggak berkaitan sama canon Star Wars, itu malah yang bikin bagus. Jadi ada kayak liberty dalam membuat cerita gitu. Iya. Oke, ini juga kayak masih ada hubungannya sama Comic Con berita berikutnya. Itu adalah We Can Be Heroes. Apa tuh? Jadi itu Robert Rodriguez dia bikin upcoming American superhero film. Dan itu bakal ada Shark Boy dan Lava Girl. Wah, kilo. Ya, jadi itu kayak film baru cinematic universe superhero-nya si Robert Rodriguez. Oh my god, udah ini Kino. Pasti Kino. Tapi yang main bukan original aktornya ya, karena udah pada gede. Bukan Taylor Lautner ya? Iya, bukan Taylor Lautner sama si. Ada Christian Slater juga. Ya. Jadi ya itu berita Ewalah. Comic Con. Ada Pedro Pascal juga loh, yang jadi Mandalorian, tadi masih berhubungan dengan Mandalorian. Oke. Nah, kemarin juga ada nominasi Emmy Awards. Nah, Emmy Awards tuh kayak kayak Oscar tapi buat TV series. Oke. Dan kemarin listnya, ntar gue buka dulu. Gue bacain aja ya yang menarik. Kayak kemarin yang cukup ramai itu Watchmen-nya HBO. Mereka dapat 26 nominasi gitu, paling banyak. What? Dibanding yang lain. Terus kemarin yang gue notice juga ini soal animation tuh benar-benar paling jelek gitu kategorinya, karena kayak ya mungkin kemarin ada yang komen gitu karena animasinya Amerika itu emang ketinggalan banget sih kategori kayak yang nominasinya ini 1 Big Mouth, 2 Bob's Burger, 2 apa? Bob's Burger, 3 BoJack Horseman, 4 Rick and Morty, 5 The Simpsons. Kok gak ada Primal? Primal sayangnya kurang populer sih. Terus iya makanya gue kayak ya bener sih, gue sedikit setuju sih, animasi Amerika itu kayak stuck. Oke, mereka bisa bikin adult animation yang bagus kayak BoJack tuh gue akuin bagus. Iya, BoJack bagus kok. Cuma kayak stuck di formula ya udah sitcom, parodi sitcom, satir ya sitcom, ya udah gitu-gitu doang, kayak stuck di situ. Terus kayak Bob Burger juga nggak jelek sih, tapi dia nggak worth buat jadi award gitu sih kalau gue bilang ya, nominasi. Ya makanya gue bingung. Primal tuh kayak gue nontonnya kayak betul bagus sih. Kayak award bait gitu gue ngeliatnya karena bagus banget. Sayangnya ya dia nggak populer, jadi tidak berbudaya memang ya. Dan The Simpsons juga masuk lagi, anjir. Anjing ngapain? Simpsons ya. Ya udah deh. Ya udahlah. Kategori lain gue belum lihat sih. Coba gue pengen lihat comedy series, short form, All Order Award. Kategori banyak banget. Ya itulah. Kalian bisa lihat sendiri. Ya intinya ada Emmy Awards. Oke. Berita berikutnya. Siap main poster. Mantap, saya sudah melihat. Siap. Gimana tanggapannya? Bakal Kino kan. Kita review nih. Gue lihat lele sabla lele. Lihat pecel lele. Ya. Gue nggak tahu. Lihat Aqua Galon. Ini bakal rilis di bioskop ya? Segera. Nggak tahu. Dia bilangnya segera doang sih. Berarti kita harus nonton nih, harus masuk episode. Oh iya harus. Gue dengan senang hati nonton sih. Karena shit. Takutnya kalau misalnya kejadian kayak Azrax, kita nggak bisa nonton lagi itu selamanya. Benar. Betul. Ya kan? Berarti kan kita harus
Tapi ada chance juga kalau ini film bakal jadi kayak film-film jelek YouTuber biasa gitu loh. Iya, kayaknya bakal gitu sih. Terus kemarin Fatnya. gue baca ada yang bilang, oh ini kejadian Rafathar terulang lagi, langsung kayak, oh no, lo belum nonton Rafathar, men, lu jangan Tapi komen. Avatar tuh kino anjir. Iya makanya. Anjir yang belum yang bilang Avatar tuh jelek tuh belum nonton Rafathar. Itu gue kesel banget, makanya itu gara-gara salah satu reviewer film lokal waktu itu yang berinisial AS. Oh my god. Yang dia review Rafathar kayak, wow, jelek banget CGI-nya apa lo gitu-gitu. Terus kayak, anjir, lu nggak ngerti kino sih. Gue nonton sama siapa waktu itu ya? Sama lu, Lelik? Iya, kita nonton bertiga waktu itu. Satu lagi siapa? Kalau nggak salah Denny. Oh, Denny. Iya. Oke. Ya, itu kayak Avatar tuh apa ya? Mereka tuh nggak obnoxious gitu, nggak yang mereka tuh aware kalau mereka tuh film jelek gitu, film komedi yang tapi fun banget, berstruktur, terus lucu juga, kayak wow, keren. Ada adegan yang bikin gua beneran ketawa gitu, yang nggak yang ketawa satir gitu, tapi beneran ketawa gitu. Jarang loh karakternya bagus-bagus kayak villainnya, terus polisinya bagus. Ada-ada aja disebut jelek. Kayak reviewer lokal kayak terlalu serius, take it serius gitu loh. Mereka bahkan lebih take it serius daripada pembuat filmnya gitu. Iya, aduh. Gak ada sini. Memang ya, tidak berbudaya. Cuma ya problemnya kalau sama Asia Man itu kayaknya ya itu kayak yang lu bilang, Nus. Kayaknya ya tipikal YouTuber. Iya. Gitu. Ini bisa jadi Rafathar, bisa jadi Comic 8 gitu. Kayaknya kalau prediksi gue sih bakal lebih berat ke apa ya, Comic 8 gitu, film-film kayak gitu ketimbang. Tapi ini sih gue kayak firasat gue sih ini bakal jadi film ego apa jerkingnya si Atta Halilintar gitu. Jadi kayak siap-siap ini sih, siap-siap apa sih, gue mau nyari bahasanya susah. By the way, kalian emang ini kayak pernah lihat dia Atta Halilintar atau konsumsi ininya? Gua pernah kayak buat lucu-lucuan gitu di kantor kita. Gua pernah pakai incognito mode. Kenapa harus di incognito? Gue nggak mau algoritma YouTube gue rusak ya. Oke. Tapi itu gue cuma sebagai kayak riset doang, nih orang kan apa sih gitu. Ya gue waktu itu nonton satu konten yang, aduh gue lupa dia collab sama siapa ya, lupa ada pokoknya ceritanya si orang yang diajak collab itu tiba-tiba ada di kamar dia gitu, terus dia kayak baru pulang dari luar terus buka pintu kamar terus kayak, lu ngapain di kamar gue? Oh, lu Cinta Luna atau siapa gitu? Iya, lu Cinta Luna. Nggak tahu lu Cinta Luna ada di kamar dia gitu, terus kayak pura-pura kaget gitu, terus aduh itu chaotic banget sih. Apa ya, objectively itu nggak lucu, nggak entertaining gitu loh, yang eksekusinya itu kayak flat banget. Tapi ya mungkin orang-orang Indo demen kayak gitu, jadi ya udahlah, terserah, kayak enjoy your stress people. Oke, ya udah, oke, ada yang tambahin lagi? Gue ya udah paling ya konklusi itu aja sih, kayak ya bisa it can be either way gitu. Ya oke, berita berikutnya adalah tadi pagi kalau nggak salah. Tadi pagi rover di launch ke Mars. Jadi NASA nge-launch rover baru ke Mars gitu. Jadi ada event live streaming di YouTube mereka. Tadi pagi dia nonton gitu. Terus ya itu aja sih, gue cuma masukin tuh. Itu buat apa gitu? Itu buat explore Mars sih sebenarnya. Oh, bisa ini dong ngunjungin Curiosity. Iya, bisa. Itu Curiosity itu yang waktu itu udah baterainya habis tuh berarti? Iya, yang waktu itu baterainya habis kayak agak dramatik gitu. Iya, ngasih sinyal terakhirnya apa? Goodbye apa sih? Yang gitu-gitu. Gue lupa. my life is apalah gitu-gitu. I'm dead guys, see you later. Ya, jadi itu kayak live streaming launchingnya gitu. Keren sih. Nice. Tapi tumben sih, kemarin gue yang apa yang komersial first commercial rocket launch ya Amerika yang SpaceX, gue ada di rekomendasi gue itu. Tapi yang hover gue nggak ada dapat rekomendasinya gitu.
Gue tahu gara-gara gue tadi buka Twitter sih, kayak rame gitu di Twitter. Oh gitu. Gue mau ada Twitter nggak ada yang ngomongin. Ya, jadi pagi-pagi gitu ada pagi-pagi di Indonesia ya. Kalau di sana nggak tahu. Oh, pagi jam berapa? Jangan-jangan pas gue sholat id lagi. Ya, bisa jadi. Enggak, bukan. Kalau sholat id kan jam 6, jam 7. Nah. Jam 9, 10 kayak gue lupa. Okay. Atau jam 4 malah, jam 3. Pokoknya pagi gue ingat. Oh ya. Ya, itulah. Oke, berita terakhir adalah platform Ciayo rest in peace. Rest in peace. Jadi udah bikin statement publiknya di Instagramnya. Cukup ya menyedihkan. Ada mungkin kalian mau berbagi kalimat, berbagi kenangan mungkin. Kalian baca komik-komik Ciayo nggak? Kayaknya gue pernah baca sekali 2 kali yang orang share aja kayak. Oh itu menarik. Apa kalau ada yang nge-share di Facebook atau sosial media, gue klik linknya baru gue baca. Jangan bilang Soul of Neko. Enggak, bukan. Apa ya, gue lupa. Pokoknya random aja gitu, nggak yang series gitu. Tapi kan teman-teman gue banyak yang ini kan, yang kebetulan dapat platform di Ciayo. Terus kayak mereka kayak sering ngomong kalau audiensnya Ciayo tuh jauh lebih baik daripada audiensnya saingan-saingannya mereka gitu. Jadi kayak kalau misalnya di komentar tuh nggak minta-minta update, tapi malah diskusi soal tema komiknya gitu. Ya, gue ngelihat community-nya itu lumayan bagus kok. Kayak gue baca komentar-komentar orang ketika Ciayo tutup aja, kayak banyak berbagi cerita yang wholesome gitu. Jadi sangat disayangkan aja kayak. Iya, sangat disayangkan. Manajemen yang buruk gitu. Iya, sangat disayangkan, manajemennya buruk banget gitu. Tapi ya itu sih, kayak teman-teman gue yang komik di sana tuh kebanyakan nggak ada masalah sama audiens, masalahnya sama manajemen semua gitu. Kebalikan sama kayak misalnya webtoon gitu. Ya, itu webtoon udah infamous banget. Kalau webtoon infamousnya ininya kan kayak audiensnya yang sangat-sangat entitled, tapi manajemennya bagus gitu. Jadi komik Gundala itu di webtoon apa Ciayo? Gundala yang dibikin sama yang Isyuniarto. Isyuniarto ya. Itu di webtoon. Webtoon ya, Oke. Kalau nggak salah Bumi Langit nggak ada di ini deh, nggak ada di Ciayo deh. Oke. Tapi kalau komik-komiknya kosmik banyak banget di Ciayo, makanya gue tahu gitu respon-respon pembaca gitu. Ya, kemarin juga. Tapi sayang sih banyak komik-komik bagus di Ciayo yang akhirnya nggak lanjut sih. Ya, gue belum baca komiknya si Galang Larope waktu itu di Ciayo ya? Webtoon untungnya. Oh, webtoon, oke. Ini kan No Man's Punch kan? Iya. Untungnya di webtoon. Oh iya, oke. Dan apa sih, kalau di Ciayo tuh kayak banyak komik yang bagus gitu, tapi kalau misalnya kalian ada kesempatan buat baca, saya rekomendasi Rika si Preman Sekolah. Ya, masih punya sebulan lagi buat baca karena katanya platformnya bakal masih ada sebulan lagi. Rika. Agustus. Gue rekomend 2 aja kali, apa 3 ya? Coba. 3 aja deh. Rika si Preman Sekolah, terus terus abis itu ini apa? Peluru. Itu bekasan dari Cosmic. Oh ya, Peluru, gue pengen baca juga, cuma nggak kesampaian. Okay. Ya, cepetan baca sebelum jadinya udahan. Ya, atau beli komik Cosmic edisi Lamen ada di tukang buku loak. Goddamn, nggak perlu ke tukang buku loak, lu ke Gramet juga masih ada kok yang volume 1. Oh gitu? Iya. Nggak ada yang beli, men. Sorry to say. Sama He is Gynophobic. Itu sayang sih dikat. Baru terbit tahun ini terus dikat gitu, kasian banget. Oke. Bangkrut. Ya, oke. Ya, ada yang mau ditambah lagi? Itu berita yang dari gua udah selesai. Kalau Pelik gak ada. Udah, gak ada. Opini. Ya, gua juga gak ada sebenarnya. Oke. Ya. Ada yang mau nambah berita? Udah sih, itu aja. Udah, kayaknya. Itu aja. Oke, kita masuk ke segmen review film. Bentar, gue cari sinopsis dulu. Oh my god. Oke, ini dia. Sinopsis Paddington 2014 dari indozone.id. Oh my god. Oke. Kita mulai. Paddington merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Paul King
Film ini diperankan di antaranya oleh Hugh Bonneville, Sally Hawkins, dan Julie Walters. Film ini menceritakan tentang seekor beruang kecil, dalam kurung Ben Whishaw, yang melakukan perjalanan ke London untuk mencari rumah. Oke. Ia berasal dari pedalaman Peru yang menggunakan topi merah dengan koper berisi selai jeruk. Di lehernya terdapat kalung bertuliskan pesan, "Tolong jaga beruang ini, terima kasih." Ia akhirnya ditemukan oleh seorang perempuan bernama Mrs. Brown yang merasa kasihan dengannya. Beruang itu kemudian diberi nama Paddington. Mr. Brown yakin Paddington akan membuat masalah dan anak sulung mereka yakin beruang itu akan membuat mereka terlihat aneh. Paddington kini harus menyesuaikan dirinya tinggal bersama dengan keluarga Brown. Genre, adventure, comedy, family, duration, 1 hour, 35 minutes. Rating 7,2/10. Oke, selesai. Kok tumben bener? Iya, Ini not karena bad, not dia bad. gampang kali sinopsisnya, ini kan Iya. kebiasaan. bukan film yang kompleks sih. Iya. Kayaknya dia nyari dari versi bahasa Inggris sudah ditranslate, jadi kayak Itu pola yang sering kita temukan ya. iya. Jadi kan kayak bahasa Inggrisnya pakai buat bikin sinopsis juga nggak berat gitu loh bahasa Inggrisnya. Jadi Iya. pakai Google Translate juga bakal bener gitu. Yep. Sedangkan kalau yang lain kan mungkin ketika ditranslate jadinya kacau gitu struktur kalimatnya. Kayak gitu sih. Oke, ada yang mau mulai? Yang rekomen lah. Oh iya, oke. Silakan, Tuti. Ada, gue mulai dengan ya tadi gue sempat nyebut Wes Anderson, dan ya itu reaksi pertama yang gue lihat ketika nonton adalah Gue juga. ketika nonton film ini adalah, ini kalau Wes Anderson sutradarain Stuart Little. What? Itu. Ya dari sekian banyak, gue udah kayak ekspektasi ini bakal kayak Stuart Little, Elf, atau apalah film-film yang kayak gini. Tapi kayak Wait, Elfnya Will Ferrell. iya. What the fuck? Oke. Gue udah expect bakal jadi bakal kayak tipe-tipe film yang kayak The Chipmunks gitu loh. Alvin and the Chipmunks gitu loh. Ngomongin soal Elf itu, dia sutradaranya sendiri di ngomong di statement, dia bilang kayak film ini juga sedikit terinspirasi dari Elf gitu. Oh my god. Jadi kayak Nice. jadi bukan gua yang ngomong ya. Ini Elf sutradaranya sendiri ya, si Paul King yang bilang. Understandable. Iya, terus Thank you very much. dari sekian banyak hal yang gua nggak expect itu adalah film ini bakal kayak Wes Anderson. Ya itu yang hal yang sinematografinya lumayan bagus buat film keluarga. Betul. Terus ya gue suka hampir semuanya kayak yang ada di film ini. Bahkan kayak karakter ini apa namanya? Apa sebetulnya figurannya itu kayak semuanya yang main komedian British gitu yang Oh gitu. Iya, jadi makanya mereka kayak kalimatnya one liner yang lucu-lucu gitu kan, kayak si supir taksi yang gundul itu juga kayak lucu banget, gue suka. Terus CCTV security yang lagi ini, terus juga mereka ngomongin bungkus kuenya itu bungkus juga, Oreo. Iya, bungkus Oreo itu juga itu lucu banget. Gue nggak tahu kenapa itu lucu banget buat gue. Terus kayak hal-hal kayak gitu tuh kayak nggak penting tapi biasanya kayak nggak dipeduliin gitu kan sama orang. Terus ini juga scene yang pas nyari Paddington, si ibunya terus ke polisi, terus terus tanya dia beruang gitu. Iya, terus kayak kurang detail gitu. Itu kayak ada kayak lagi serius kan, tone-nya juga lagi serius, tiba-tiba ada kayak gitu aja. Itu mungkin ciri khas ini kali ya, kayak kalau lu nonton film-film British itu pasti kayak ada jokes-jokes di tengah suasana serius gitu kan. Emang standarnya komedinya British banget. Terus ya itu gue demen. Terus ya ada sama ini, kayak lu tahu karakternya Mr. Gruber itu. Dia itu yang main selalu ada di semua film British gitu. Oh. Jim Broadbent, mulai dari Harry Potter, terus Doctor Who, sampai siapa namanya, si film-filmnya Simon Pegg, ada semua dia. Dia selalu ada di semua film British gitu. Nice. Apa lagi ya? Ya gue suka visual efeknya sih, terutama kayak walaupun bukan yang terbaik tapi masuk gitu loh ke filmnya. Kayak gue sangat suka sekali yang si Paddington lagi di loteng, terus kalau dia lagi merhatiin keluarga
keluarganya Brown tuh dia ada diorama rumah gitu kebuka. Iya, itu yang Wes Anderson banget tuh kayak sinematografi. Terus set desainnya juga bagus. Ya, tiap karakter ada propertinya sendiri. Dia itu yang bikin kayak Wes Anderson. Gue nyebut Wes Anderson. Oke, ya pokoknya itu lah yang detail-detailnya itu gue suka. Mas hipster ya? Iya dong. Iya dong. Terus bentar gue lupa. Oh ya, ini trivia nggak penting sih. Karakter bapaknya kan namanya Henry. Yeah. Sedangkan si kalian ingat di film ada si Mrs. Bird-nya itu dia punya koleksi vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner yang ada matanya itu di British sebutnya Henry. Oh. Jadi kayak gue nggak tahu ini sengaja apa nggak, kayak Mrs. Bird ngoleksi Henry terus kayak nama menantunya Henry. Jadi kayak oke, mungkin itu sengaja buat jokes kecil, buat apa, jokes British kecil gitu. Nggak random gitu, tapi itu nggak disebut di trivia di IMDb sih, tapi gue perhatiin itu kemarin di gue. Jokes British yang gue nggak ngerti. Ya, gue juga tahu soal Henry itu gara-gara ada temen kantor gue yang emang kuliah di sana kan, UK, terus kayak cerita ada vacuum cleaner ada matanya namanya Henry gitu. Oke. Dan semua desainnya itu kayak gitu semua. Oke. Terus dan mereka tuh nggak kayak film Disney yang misalnya Dolittle kemarin yang cuma sekedar CGI dan live action gitu. Mereka ada practical effect-nya kayak yang, jadi gue baca yang adegan yang pas bathtub-nya keluar dari kamar mandi itu beneran gitu. Iya. Mereka berapa kali take sampai dapat yang pas banget, si bathtub-nya dibikin ngeluncur ke tangga ke bawah gitu. Gila banget. CGI-nya paling airnya gitu, tapi bathtub-nya real, dipakai bathtub buat turun ke bawah gitu. Keren. Ya itu sama gue yang tadi gue bilang suka visual effect, kayak interaksi sama manusianya itu terasa masuk gitu loh. Terasa real ya. Real, terus kayak setiap aktornya bagus sih meranin, kayak mereka beneran kayak berinteraksi juga sama benda yang nggak ada gitu. Oke, terus gue suka sama ini yang gue perhatiin juga, semuanya kan aktornya orang UK ya, kecuali musuhnya gitu si Nicole Kidman. Gue nggak tahu itu sentimen buat ini karena orang asing. Jadi ya itu buat filthy Americans. Iya, itu teknikalnya kali ya. Terus kalau dari ceritanya ini kayaknya kayak simbolisasi ya soal imigran gitu. Iya nggak sih kayak. Gua nangkep vibe-nya juga kayak gitu. Ya vibe-nya dari awal gue udah gitu sih, dari pas si beruangnya dari pas mereka si beruang yang paman sama bibinya ini pengen ke London buat pindah gitu, kayak itu udah buat gue udah ini pasti pesannya bakal kayak imigran gelap. Iya. Dark Peru lagi. Gimana mereka bisa diterima di society apa enggak gitu-gitunya apa. Itu kayak gue vibe-nya udah dapat dari pas itu, jadi kayak ininya pesannya udah ke bawah dari awal gitu kayak gue lihat. Ya kalian ada ini yang mau diomongin, yang disukain sebelum gue masuk ke yang gak gue suka? Apa ya, kalau gue sama kayak lo, gue setuju. Dari bagian quality-nya benar-benar bagus sih, kayak dari practical effect, terus efek beruangnya tahun 2014 kayak oke banget. Ada weight-nya kalau misalnya mereka berinteraksi sama Paddington. Ya, bagus lah. Kalau karakter development kalian suka nggak? Ya, gue suka. Gue suka karakter development ini, kayak si tetangganya yang portrait orang tua yang rasis, tapi dia nggak suka kalau itu lu bakal ini nyelakain ini, kayak nggak, kirain bakal cuma dikirim pulang doang gitu, kayak dia agak ada penyesalan. Berarti kan semua karakter di sini tuh nggak satu dimensi gitu, semua orang punya sisi manusia gitu, kayak bapaknya yang one dimensional cuman villainnya doang yang cewek. Iya, cuma villainnya doang. Itu pun nggak one dimension banget sih, kayak ya udah gitu. Masih ada alasannya kenapa dia begitu gitu. Iya. Kayak semuanya punya sisi yang manusia banget, kenapa dia kayak bapaknya kan awalnya kayak karakternya. Gue kira bapaknya bakal kayak kan dia kan karakter rasis, tanda kutip rasis yang nggak terima karakter yang nggak terima pendidikan bapaknya doang kan. Iya. Tapi dia tuh bukan karena rasis, tapi lebih ke resiko. Dia tuh
dia terlalu ngitungin resiko yang bahkan yang sampai yang kecil sekalipun dia hitungin gitu. Ternyata karakternya begitu kan. Iya. Sejak dia punya anak gitu. Akhirnya kita tahu itu, terus kayak development-nya jadi ke ngelihat anak-anaknya bisa akrab ke Paddington gitu kan awalnya. Dia baru mulai bisa nerima gitu. Iya, gue pas pertama beberapa menit pertama itu gue benci banget bapaknya, tapi setelah pas bapaknya jadi karakter yang likable gitu, karakter development, dia kayak jadi karakter yang lumayan lucu gitu, apalagi yang visual gag-nya yang pas dia nganterin istrinya hamil terus dari rumah sakit tiba-tiba jadi mobil, terus kayak yang dia jadi jadi cleaning service tuh juga lucu banget. Terus kayak ibunya juga kan yang tadinya nerima si Paddington tanpa alasan yang kuat gitu, pas ini jadi ngerti sentimen bapaknya gitu, terus abis itu balik lagi gitu kayak itu menurut gue juga hal yang bisa di point out gitu. Sama ini si kakak perempuan, si anak perempuan itu juga gitu kan, kayak kayak dia sebenarnya dia nggak mau terima Paddington karena gengsi aja kan berarti. Iya, dia kayak tipikal teenager yang puber gitu, yang baru puber, yang kayak malu sama keluarganya yang gitu-gitu loh. Terus gue suka detail yang dia belajar bahasa Cina, terus kalimatnya tentang bisnis yang aneh gitu. Iya itu. Kayak itu detail-detail yang gue suka banget. Ya nggak penting tapi goblok tapi lucu aja gitu kayak gue. Sama banyak pun tentang beruang dan gitu. Bear left. Untung punnya nggak nyebelin. Ya cukup clever punnya di sini. Cukup clever sih, karena gue malah kadang-kadang nggak sadar gitu. Yang hanya baru. Kayak mungkin karena terlalu British kali. Oh ya, itu gue juga suka karakternya Mrs. Bird itu kayak. Oh iya, Mrs. Bird juga. Ya mungkin karena aksennya juga kali ya. Itu sih Scottish ya. Itu yang gitu. Kayak. Good day, love. Iya, yang itu banget. Enggak gitu ya. Ya Irish apa Scottish ya, antara dua itu deh, gue nggak tahu. Gue suka pas dia itu scene terakhir yang dia mabok sama dia nantangin ininya ya, security. Cool. Oke. Ya mungkin kita masuk ke hal yang kurang disukai dari film ini. Apa yang kurang disukai? Kalau gue mungkin lebih ke ini aja sih, lebih ke ini bukan negatif ya, kayak lebih ke kritik kali. Kritik ya. Kritik aja kali. Ya mungkin yang kurang konsisten kayak, jadi sebenarnya Paddington ini sebenarnya simbolisasi apa gitu, kayak di satu sisi ini simbolisasi imigran ya kan. Tapi di satu sisi mereka anggap ini tuh beruang beneran gitu. Jadi kayak jadi dia ini beruang beneran. Tapi nggak ada scene di mana masyarakat tuh pada kaget dia. Nah, itu iya makanya nggak ada yang perhatiin kalau dia tuh beruang, kayak wajar aja gitu. Ya itu makanya gue pas awal lihat oh berarti emang simbolisasi imigran. Tapi terus kenapa kayak diincar banget sama villainnya gitu kayak? Gue ngeliatnya diincar gara-gara alasannya ini kan si Nicole Kidman pengen kaya gitu. Iya, itu karena kayak buat ngembaliin glory-nya itu kan keluarganya kan. Iya, gara-gara bokapnya itu explorernya kan. Berarti kan dia dianggap sebagai beruang gitu. Iya, masih beruang. Terus kayak bapaknya si Mr. Brown-nya juga pas pertama nelpon asuransi kan juga nambahin ini kalau kita punya iya sih, sebenarnya kelemahan terbesar film ini ya Paddington-nya sendiri sih. Iya benar. Gimana dunia Inggris, London di dunianya Paddington tuh melihat beruang biasa aja, tapi si musuhnya ini tuh si Nicole Kidman nganggap kalau dia tuh beruang beneran yang endangered gitu loh. Iya, beneran kayak terus kayak mas telepon asuransi kan juga kayak gimana kalau kita nambahin saya mau nambah ini kalau ada kerusakan ini ya oleh beruang, terus kayak no a real bear gitu. Jadi kan kayak implying kalau ini tuh beruang beneran gitu, bukan sekedar imigran dari Peru gitu. Iya. Jadi kayak jadi kenapa apa yang membedakan beruang ini spesial dengan anjing biasa gitu. Terus kayak itu juga jelasin. Dilihat endingnya juga kan. Terus kenapa beruang
itu ada panti jomponya gitu. Iya. Terus kan ya itu makanya kayak oke, beruang ini beda sama binatang biasa. Tapi orang-orang juga reaksinya biasa aja gitu, nggak kaget. Iya, kayak nggak kaget. Wah, anjing kok ada beruang ngomong gitu loh. Iya. 1, anjing ada beruang. 2, anjing beruangnya bisa ngomong. Kok nggak ada yang kayak gitu? Iya. Cuma Nicole Kidman doang yang realize kalau dia itu spesial gitu. Sama bapaknya. Udah itu doang, dua orang itu doang yang realize kalau ini tuh beruang spesial gitu. Yang lainnya kayak oke. Ya kan kayak Mrs. Brown juga. Dan bahkan kalau langsung nyapa kayak dia tuh udah expect kalau dia tuh bisa ngomong gitu loh. Iya. Dan bahkan yang kalaupun beruang ini bukan beruang, mereka nggak ada yang kaget kalau dia nggak pakai baju gitu. Kayak oh beruang nggak pakai baju ya, pokoknya ya gitulah. Oke, kalian gitu maksudnya. Jadi kemana-mana. Sama ini yang gue sebenarnya hampir nggak suka, tapi untungnya ini ada berguna buat plot. Itu pas ketika kita udah masuk hampir ke second act atau third act yang si di Paddington yang di rumah sendiri, terus dia dia buku, terus kayak kena selotip, terus gue kayak no, not this again. Gue males ngeliat dia kena masalah bodoh kayak gini lagi, terus keluarganya marah cuma gara-gara nggak penting. Ternyata itu berguna buat plot ketika si Nicole Kidman-nya masuk ke rumah kan, terus kayak yang dia ditembakin pakai peluru itu nggak kena. Jadi kalau misalnya dia di situ nggak ada Nicole Kidman, mungkin gue bakal nggak suka adegan itu sih. Kayak nggak guna banget, karena kita udah ngelewatin karakter developmentnya si Paddington yang ceroboh gitu kan. Kayak kalau harus nonton itu lagi di tengah-tengah itu kayak gue nggak bisa bilang dia ceroboh sih, cuman apa sih sebutannya, plot ada trope-nya fish out of tank apa. Tapi dia di rumahnya dia sendiri juga ceroboh kan, yang pas nah itu makanya kita kayak di-establish Paddington ini ceroboh gitu, yang dia jatoin semua itu semua marmalade. Iya, benda-bendanya itu. Jadi kayak segan gue males banget kayak gitu sih. Untungnya ya itu buat ada plot pergerakan plotnya gitu, jadi ya udah oke. Jadi gue masih bisa nerima. Kalau dari kalian gimana? Kalau dari gue kritiknya sama sih kayak apa itu namanya, Dolomite, kayak kurang establish di bagian kayak scene penting. Jadi gue kurang ngerasain kayak heavy-nya pas Paddington pergi atau pas semuanya hancur, karena pace-nya terlalu cepat. Dan juga ini lumayan banyak kan, kayak apa ya, Paddington ke London, terus kayak ngomongin tentang siapa ya, antique shop, pemilik antique shop itu kan, itu cepet banget, kayak begitu selesai langsung ada orang copet gitu. Gua kayak what, kayak mereka treatmentnya pas di stasiun. Kenapa? Tapi kan itu udah di-establish pas di stasiun. Yang mana? Yang copet. Enggak, maksud gua si antique shop. Nice one. Nah itu cepet banget sih, udah itu kritik gua. Iya, gue setuju. Beberapa pacingnya pas udah di tengah-tengah kayak buru-buru gitu. Iya. Padahal dari awal juga buru-buru sih. Semua buru-buru menurut gua, kayak waktu hancurnya rumahnya cepet banget. Kita belum ngerasain kayak oke, kita dikasih waktu buat realize atau nge-absorb emotion gitu dari apa yang terjadi gitu. Ya, filmnya durasinya juga nggak lama juga sih, jadi cuma 95 menit doang. Ya, mungkin mereka juga ini sih tight banget ininya, durationnya. Tapi ya itu sih, kalau dengan limitasi kayak gitu ya menurut gue udah cukup ini sih, cukup deliver gitu pesannya gitu. Ya. Kalau gue sama kayak lo sih, Jack. Yang utamanya gue sama kayak lo sih, Jack. Soal pacing gue kayak maafin soal pacing, soalnya dia bikin filmnya bentar, kayak cuma 95 menit gitu kan, jadi gue agak bisa maafin gitu. Soalnya kayak ini kan film keluarga tuh. Soalnya iya film keluarga kan, nggak bisa lama-lama gitu. Ya sama, maksudnya soal pacing sama importance dari pesannya juga, kayak ini tuh bisa jadi film keluarga yang bisa lu tonton tiap tahun atau enggak
karena banyak juga film keluarga yang maksudnya lebih penting. Itu sih menurut gua jadi tradisi juga. Menurut gua ini kayak kurang ke situ. Masih banyak yang lebih bagus menurut gua sih. Ya, tapi film ini juga kan kan Paddington tuh udah ibaratnya kayak ikonnya UK ya. Ikonnya Inggris. Jadinya gue baca si sutradara juga semacam ada pressure gitu. Dia kayak wah ini bakal bikin national icon ini gue baru tahu juga tuh kayak anjir ini gede banget dan bukunya banyak banget lagi. Gimana? Crazy. Jadi dia kayak ikonnya UK kayak Winnie the Pooh kali ya. Oh iya, itu icon. Ya kan Pooh-nya bukunya. Winnie the Pooh emang bukunya tapi bukan icon deh kayak kalau Winnie the Pooh. Kayak Mickey Mouse kali. Oh itu ya kurang sih. Ya lebih korporat lagi sih itu. Gara-gara Disney ngayomin. Ya jadi Paddington tuh udah ikon Inggris banget. Mereka udah kayak bukunya udah childhoodnya anak-anak. Kayak ini kali kayak Garfield kali. Mungkin Minion kali. Minion. Terus ada trivia yang gue baca lucu banget. Jadi pas ketika dipromosin ke Cina, yang promosin tuh malah Prince William. Oh gitu. Iya, krunya nggak ada yang ikut sama sekali, cuma Prince William doang. What? Random aja. Nggak tahu tuh mungkin dalam apa hubungan politik, gue nggak ngerti juga kenapa harus kayak ini untuk menjalin hubungan dengan Cina ini. Gue baru tahu kalau Paddington tuh segede itu sih. Iya, dia gede banget di UK, makanya jadi ketika film ini rilis orang-orang UK langsung ngetren nyari resep marmalade juice gitu. Wah. Kayak karena ini penting banget sih filmnya buat orang sana, orang UK. Oh iya. Makanya gue bisa ngerti kenapa ini pesannya kayak pesannya sangat utopia banget. Kita harus menerima orang yang berbeda dari kita gitu-gitu. Karena kan ya pasti ada pesan-pesan yang moral yang baik gitu buat ngajarin orang-orang. Dan ya gue sebenarnya nggak apa-apa sih film-film kayak gitu, cuma dan ini pengemasannya harus ya bagus, dan ini termasuk yang bagus gitu kan, karena ada film-film yang pengen ngajarin moral kayak gitu tapi pengemasannya jelek kan gitu ya on the nose banget. Ini oke, kita harus menerima orang ya bla 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 whatever, tapi ini kayak ya udah, ini termasuk yang subtle sih ini. Jadi orang bisa tetap nikmatin filmnya tanpa menuju ke politik atau biasanya kan orang-orang pasti udah protes kan, ini political banget sih, liberal banget, SJW banget sih. Tapi kita nggak ngerasa gitu kan nonton film ini. Iya, gue suka banget sih nontonnya. Kita enjoy gitu-gitu, dan ini film yang aman lah buat keluarga. Cuma katanya film ini ratingnya nggak semua umur, jadinya PG gara-gara adegan yang siapa Mr. Brown-nya jadi perempuan cleaning service. Terus ada sexual tension ya kan sama si penjaganya. Kayak digoda-godain, itu yang bikin filmnya ratingnya jadi PG. I've been played. Ya oke. Apa lagi ya? Oh ya, tadi mumpung masih nyebut Wes Anderson. Film ini juga rilisnya setahunnya sama kayak itu kan, Grand Budapest Hotel. Oh gitu. Oh iya, 2014 ya. Terus ada award namanya Empire Film Award. Mereka ngalahin Grand Budapest. Oh my god. Best Comedy. Best Comedy. Dua-duanya dikategorikan Best Comedy, dan yang menang ini Paddington. Di sini Paddington lebih heavy ke komedi dibanding Budapest. Paddington humornya jauh lebih bisa diterima orang banyak daripada Grand Budapest Hotel sih. Iya, Grand Budapest itu terlalu art house sih kalau gue bilang. Art house banget sih. Terus kalau lu lihat Paddington 2, gue sempat kemarin nge-search Paddington 2 kan, ada scene di mana mereka lagi pakai baju hotel atau baju karyawan gitu yang pink garis-garis. Itu persis Grand Budapest banget anjir. Terus kayak no. Jadi makin wah, ini emang mereka aware banget kalau mereka Wes Anderson X banget, jadi gitu. Gue di Paddington 2 itu si musuhnya balik lagi ya? Enggak. Ya. Ceritanya beda. Jadi
gue baca sekilas, jadi bibinya ulang tahun, terus si Paddington ngumpulin duit buat beli kado, terus duitnya hilang. Ya, sinopsisnya gue baca. Ya, sedih dong. Ya, terus ratingnya juga tinggi juga, jadi kayak oke. Sukses berarti ya sequelnya. Iya, makanya kok sequelnya juga tinggi, makanya kemarin kenapa gue rekomendasi film ini, karena gue penasaran kayak kok dua-duanya ratingnya tinggi, kayak kan jarang kan film komedi atau keluarga yang sequelnya juga sukses gitu. Jarang banget. Oke, ada yang kayaknya gue ngelihat kayak false advertising deh masalah London. Kayak lu inget waktu dia diantar ke kompleks perumahannya kayak fun gitu, London kayak fun kayak di Amerika. Udah kayaknya enggak deh, kayaknya lebih boring. Iya. Jauh lebih boring daripada tempat-tempat ramai lainnya. Iya bener-bener. Pas pertama dia turun dari taksi terus ngeliat rumahnya itu kayak excited banget, terus kayak gue mikir, lah ini kan perumahan biasa, kenapa dia excited? Iya aneh banget. Terus musiknya juga diliriknya kan London kayak oke. Ini kayak Brooklyn abis. Iya, ini kenapa? Keliling komplek doang aja. Iya anjir, kayak what the fuck. Kan dijelasin gitu kan sama supir taksinya gitu. Oh iya. Dia kan dia dengar gitu lagi, dia dengar wah ini baru pertama kali di London, jadi gue ajak muter-muter aja. Iya. Muter-muter juga yang boring gitu loh, yang kayak cuma perumahan pinggir sungai gitu. Terus ada kakek-kakek lihat itu ngedadahin. Itu kakek-kakek itu, by the way, itu kakek-kakek dia kreator bukunya. Keren. Oke. Itu lucu sih. Dan si kreatornya, jadi dia sempat nervous juga, takut kalau filmnya gagal. Kayak dia takut karena dia sebenarnya nggak mau ngelepas IP-nya, nggak mau ngasih license, tapi akhirnya dia mikirnya, aduh kalau jelek berarti gue nge-let down si Paddington nih. Menyerahkan IP gue ditanganin orang lain dan jadi rusak gitu. Dan ternyata sukses dan dia juga suka, jadi kayak oke, dia dapat approval dari kreatornya. Kedengaran seperti Goosebumps tapi beda cerita itu. Goosebumps itu ya beda. Ya itu pokoknya itu kocak sih. Itu nggak tahu itu gue nggak tahu itu dia ironic beneran kayak mau nunjukin London atau sengaja emang itu bagian dari visual gag-nya. Pengen nunjukin London, diliatin yang boring, antara dua itu aja sih. Ya itu tipis. Tapi kalaupun jadi visual gag juga lucu sih, jadi ya udah. Iya makanya kalau pintu visual gag tuh clever banget sih, kayak si Paddington excited soal London, sedangkan Londonnya tunjukin dia udah perumahan gitu, kayak nggak ada bedanya sama negara lain gitu anjir. Tapi di satu sisi kan si Paddington juga nggak pernah lihat kota gitu. Oh iya, tapi kan sebenarnya Paddington juga nggak pengen pindah kan, cuma gara-gara disuruh neneknya doang. Iya, cuma gara-gara disuruh neneknya doang. Yang neneknya, bibinya. Ya terus yang bikin gue ngakak juga kayak pas bibinya ditanya, terus bibi mau kemana, terus kayak jangan khawatir soal bibi bakal ke home retired gitu, terus kayak retirement for a bear. Ya, kayak, terus kalau kita lihat rumah retirednya bagus ya. Kayak kalau lu ingat lagi kalimat terakhir bibinya ke si Paddington bilang, kamu masih terlalu muda untuk retire, terus kayak anjing nih bibinya santai-santai di rumah bagus, sedangkan dia ngirim Paddington ke negara lain hampir dibunuh orang anjir. Jahat banget. Dan lagi dia kayak ini endangered species gitu, kayak what the fuck. Terus kayak home retire tuh beneran yang kayak villa enak gitu, ada pembantunya. Ada susternya gitu, susternya orang lagi anjir. Itu kayak banget itu. Itu gue suka banget. Kocak banget. Itu kayak jadi bener-bener kayak oke, itu sih bikin pertanyaan lagi, ini beruang atau apa? Aduh. Seberapa penting peran beruang di universe Paddington? Kalau penting iya, tapi nggak penting juga sih sampai orang London nggak peduli. Jadi kayak ya itu sih kelemahan terbesarnya itu sih menurut gue sih. London, Peru dan dunia emang. Iya. Kalau misalnya kayak Stuart Little kan orang-orang aware gitu kalau dia tikus gitu. Dan ya walaupun Stuart Little juga problemnya sama sih, kayak nggak ada yang heran nggak tikus ngomong gitu, jadi main skateboard gitu, what the fuck. Main bola, gue ingat ada adegan Stuart Little 2 yang mereka main bola, terus Stuart Little masuk gantiin pemain, terus bolanya ditendang, terus Stuart Little ketendang. Gue udah lupa lo Stuart Little gimana filmnya. Itu ya itu yang main yang jadi bapaknya kan yang jadi siapa, House itu, Dr. House apa sih, yang British juga. Nah dia hampir main jadi tetangganya gitu, yang Gruber.
Ya ya. Tapi yang akhirnya yang main kan situ yang jadi dokter. Oh iya, sama apa? Ada apa sih karakternya ini yang tetangganya itu yang kayak yang rasis Doctor Who. itu. Iya. Doctor Who. Iya, dia yang main Doctor Who. Oh, pantesan gue kayak pernah lihat mukanya di mana gitu. Peter Capaldi. Gue suka sih dia sim orangnya. Ini gue lebih setuju sih kalau dia. Kalau yang dari House itu kayaknya enggak deh gue. gue suka tuh ngeliat dia jadi simnya si villain gitu. Jadi gue relate gitu. Oh, oke. Ya itu pas si Nicole Kidman ke rumahnya terus dia kayak bersihin rumahnya dari itu gue suka kayak ya visual gagnya oke banget sih waktu ini. Honeypot. Iya, terus yang ini yang dia nelpon keluarga Brown. Itu lucu sih. Kayak ini bukan apa Mr. Curry. Ini bukan Mr. Curry. Buri apa? Terus kayak halo Mr. Curry. No, I'm not. Fucking British. Terus kayak Mr. Brown tuh siapa? Ini Mr. Curry dengan suara aneh. Ini Mr. Curry tapi ngakunya bukan Mr. Curry gitu. Oke, jadi konklusi gimana? Suara gitar siapa tuh? Konklusi ya. Gue dulu deh. Kayaknya. Sangat. Gue suka banget, tapi kayaknya nggak Kino. Iya, gue juga suka banget. Gue juga hampir gitu. Yeah. Gue kayak gara-gara visualnya gitu kayak gimana cara mereka ngeliatin karakternya gitu hampir gitu. Cuman ya itu kayak padding kayak apa yang buat gue bikin filmnya ada poin minus itu ya Paddingtonnya sendiri gitu yang sama world building si ininya gitu apa kota London dunia Paddington ini gitu. Jadi ya buat gue belum Kino lah. Kalau gue lebih ke ini sih opportunity kayaknya banyak banget yang bisa bikin ini Kino. Banyak miss opportunity. Banyak banget kayak quality-nya udah bagus banget kayak dari animasi, dari aktor, casting. Tapi kayak bagian naratif meskipun tight gitu dialognya, tapi kayak kurang ke establish kayaknya buat ke ya nggak tahu deh. Kalau gue lihat film keluarga kayak gue lebih pentingin kayak emotionnya gitu. Kedengarannya emang aneh sih cuman kayak kalau bagian gue itu kurang ini ya karakternya kurang apa emosinya kurang dibuild ya. Iya betul. Ya karena kayak kita kalau kita perhatiin lagi filmnya tuh jarang banget scene mereka bareng-bareng gitu. Barengan bersemuanya itu kayak cuma itu pun selalu cepat gitu kayak cuma di awal terus ketika mereka Paddington mulai akrab sama keluarganya adegan terakhir udah kayak sama pas kejar-kejaran. Iya pas kejar-kejaran itu udah sisanya kayak Paddington sama ibunya, Paddington sama bapaknya, Paddington sama anaknya udah gitu doang. Jarang banget yang semua. Iya sih kayak ya juga sih kalau apa film keluarga tapi kayak keluarganya jarang-jarang buat jarang ada scene di mana mereka lagi bareng-bareng kayak bisa lagi nonton TV bareng lah, main game bareng. Nah itu. Yep. Bahkan kayak realizing kayak pas dia ambil apa sih namanya record yang dia nonton bareng tuh di rumah. Iya. Itu pun terjadinya cepet banget kayak oh my god. Oh iya benar. Opportunity habis. Ya itu bisa di build lebih itu kayak. Iya. Nonton terus itu bahkan nggak ditunjukin wajah keluarganya gitu loh. Iya betul. Pokoknya Paddington harusnya kan kayak wajah keluarganya ditunjukin kan, jadi kita tahu emosi mereka, reaksi mereka melihat, oh ternyata itu real. Iya ini Paddington tuh di sini rumahnya gitu. Ya, gue juga gue nantikan itu sebenarnya kayak, oh mana nih reaksi bapaknya Mr. Brown. Ternyata malah cuma si Paddington kayak halusinasi pulang ke rumah gitu. Iya. Oke, dan itu cuma berapa detik doang aja. Iya cepet banget. Kayak terus abis itu udah nggak ada yang inget. Iya benar, terus kayak udah pulang jalan kaki gitu. Oke. Balik lagi ke kamar masing-masing terus yang adegan yang terakhir yang pas pacarnya si Judy datang ke rumah. Itu gua nggak tahu ini kulturnya UK atau gimana. Itu aneh sih. Anaknya dibiarin di dalam ruangan berdua gitu anjir. Kayak anakmu perempuan lu nggak takut anak lu itu kayaknya budaya Kaukasian deh. Iya makanya kayak betul. Makanya mereka nggak punya ruang tamu apa kayak. Udah expect gitu loh.
Makanya kalau ada tamu kan ya, makanya itu gunanya ruang tamu kan kayak. Tapi mereka nggak punya ruang tamu kan? Iya, maka itu bisa mereka bikin ruang tamu di bawah itu, di bawah tangga. Damn weird. Kalau itu nggak ada hubungannya sama film sih, itu lebih ke kultur UK in general. Dari gue ya, gue suka banget dan menurut gue ini sedikit lebih baik dari Stuart Little. Ya, pasti lebih baik dari Stuart Little. Ya makanya gue bilang Wes Anderson meets Stuart Little gitu. Terus ya gue sedikit banyak ya sama kayak kalian berdua. Tapi ya gue bakal rekomen ke semua orang. Oh ya, pasti rekomen. Film yang masuk ke semua orang itu, terlepas lu suka apa nggak suka nonton film. Karena filmnya juga nggak berat. Cuma tapi itu apa, banyak orang yang turn off gara-gara sama film keluarga sih, itu aja sih paling. Iya, itu yang bikin film ini sayang banget, sedikit kurang sukses. Sebenarnya sukses sih di luar negeri. Di Inggris sukses. Di US-nya juga lumayan sukses katanya. Oh gitu. Bahkan kemarin dia film Paddington ini terakhir tayang di bioskop tuh tahun 2016 di Jepang. What the fuck? Suksesnya 2 tahun tayang di bioskop. Wah, itu gede banget sih berarti. Sukses menurut. Ya, tapi ya itu yang bikin orang nggak ngasih kesempatan ke film ini ya karena udah turn off, lihat ekspektasinya kayak ya Stuart Little, ya film-film keluarga yang animasi dan live action gitu, jadinya kayak padahal ya itu kalau dikasih kesempatan pasti bisa. Tapi ya karena dia udah sukses juga, jadi gue nggak bisa bilang ini film underrated juga sih. Karena sukses dan sukses banget. Terus ya gue sebenarnya dikit lagi buat gue juga Kino dikit. Gue juga dikit lagi. Ini paling susah sih nentuin Kino atau enggak karena tipis banget. Gue mau ngasih nggak Kino, kasihan gitu. Karena banyak kualitas yang bisa bikin ini jadi Kino gitu loh. Jadi ya gue for the sake of ya udah sengaja biar ada 1 poin Kino gue kasih. Polarizing ya, polarizing. Boleh. Ya daripada dia. Gue kalau misalnya ada orang bilang ini Kino, gue nggak protes gitu. Ya soalnya daripada dia masuk kategori 3 not Kino kita yang sama kayak Dolomite, jadi gue harus menyelamatkan dia dari Jat, makasih lo. Jadi save the film. Gue menyelamatkan. Maksudnya ya susah sih kayak ya lu bilang itu emang susah sih. Jadi ya oke, gue kasih Kino dari gue, jadi 1 Kino dari gue. Oke. Alright. Ada yang mau tambahin lagi? Udah sih kayaknya. Oke. Ya. Sobat Kino 2 silakan rekomendasi. Siapa? Aku ya? Ya. Rekomendasi kayaknya kita kembali ke Netflix lagi. Yes. Susah ya. Ternyata susah ya nyari film ya. Gue kayak shit. Iya kan? Kita nggak harus legal tau. Iya. Gue ngerti sih, cuman kayak yang paling cepat itu kayaknya lihat di Netflix aja. Oke, filmnya Horse Girl. Apa lagi nih? gue pernah lihat. Gue baru denger anjing. Apa populer now gitu. Horse Girl ya, main Alison Brie. Alison Brie. Oke, Alison Brie ya udahlah. Kayaknya gue bakal suka sama Alison Brie. Gak tahu filmnya sih. Gue belum pernah nonton trailernya atau apa. Kayaknya menarik. Gue gak tahu apa-apa soal film ini, jadi gue bakal nonton film dengan blind. Jadi sama kecuali gue tahu genrenya. Kayaknya genrenya agak-agak thriller gitu. Lo ngepick random ya? Random gue. Untung lo nggak milih 365 days. What the fuck, apa itu? Nah itu film Netflix, jadi kayak TLDR-nya dia pingin bikin 50 Shades of Grey versi sendiri. Cuma itu film Spanyol juga kayak The Platform, dan itu lebih banyak gore-nya juga. Jadi ada gore dan ada seks dan Tadinya gue hampir mau rekomendasi apa filmnya Jared Leto yang jadi Yakuza gitu. Film barunya dia ya? Apa? Film barunya dia. Giliran lo masih minggu depan kan? Masih minggu depan ya. Tadi gue hampir itu, cuman gak, kasihan gitu. Mendingan saya cari Kino saja. Gak ada yang mau rekomendasi Salo nih. Apa? Salo. Oh shit, Salo. Salo apa? Boleh kalau mau itu Kino banget sih. Film certified Kino. Tapi gue gak mau rekomendasi ini sih, gue mau nanti lah minggu depan lah, gampang lah.
120 Days of Sodom. Oh shit. Lu lihat posternya aja udah pasti kayak oke. Apa Salo SAL. Salo ya. ALO. Cari Atau di Google Image deh udah kayak. Ini film yang emang orang-orang kalau ngomongin cinephile pasti film ini masuk rekomendasi. ya. Oh gitu. Atau kalian udah nonton Irreversible? Irreversible belum? Oh, belum ya? Ya nanti lah buat lain waktu. Oke, ya. Berarti minggu depan kita apa tadi? Horse Girl ya. Cewek kuda. Nonton BoJack Horseman aja kalau Horseman. Kayaknya better deh. Ya, oke. Kita masuk ke segmen berikutnya. Apa yang kalian lakukan 2 minggu ini, guys? Silakan. Shit. Gue baru namatin SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Oh, nice. Gue baru namatin. Gimana? Game. Saya tidak menyangka cukup challenging gitu. Cukup susah ya? Enggak, sebenarnya challengingnya nggak challenging. Ya challenging anak kecil lah gitu. Oh. Kayak nggak terlalu susah gitu. Cuman kayak kan waktu itu SpongeBob yang Battle for Bikini Bottom yang Rehydrated ini kan sempat jadi bahan review jelek ya ini kan game jurnalis gitu. Waktu itu gue lupa Polygon apa IGN gitu, gue lupa. Ada yang ini ada yang bilang terlalu challenging gitu. Di bagian ada satu bagian di markasnya Mermaid Man gitu. Oh. Terus kayak pas gue coba, susah ya gitu. Tapi tuh gak impossible juga gitu loh, kayak masalah timing doang gitu. Terus kayak gue 3 kali coba udah kelar gitu. Terus kayak gue bingung, kok bisa mereka ngomong gini gitu. Terus sama ini kan dulu gue main juga kan pas kecil kan. Iya. Terus sekarang gue main lagi, terus gue kayak notice gitu mereka nambahin banyak meme SpongeBob yang viral gitu. Nice touch. Kenapa lu main apa tadi? SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Oh, enggak yang waktu main masih kecil apa? Oh, gue main ini pas masih kecil kan, ini kan di remake kan. Iya. Gue dulu main di PS2. Yang Game PS2, iya. Terus yang ini yang sekarang di remake ternyata mereka tuh masukin banyak Easter egg meme SpongeBob yang udah jadi meme SpongeBob 10 tahun terakhir gitu. Iya, tapi Battle for Bikini Bottom ini kan termasuk game bagusnya SpongeBob kan? Iya, cukup bagus. Cuman deh, itu gue cuma notice aja ada Easter egg meme gitu. Ya, terus kayak ada figuran NPC-nya kayak ikan-ikan random itu. Kayak kalau dibiarin tiba-tiba dabbing sendiri gitu. What the fuck? Terus SpongeBob ada yang joget Fortnite nggak? Apa? Ada yang joget Fortnite nggak? Anjir, gue nggak perhatiin. No. Gue nggak perhatiin. Tapi kayak SpongeBob gitu kalau di kan kalau game-game action anak kecil gitu kan, atau game action biasa, kalau game action gitu biasanya kan karakternya kalau kita idle dia ada animasi spesial gitu kan, kayak kalau dia idle. Kalau SpongeBob tuh yang ini meme yang yang kayak ayam itu. Oh iya. Jadi ayam ya. Yang kalau di Twitter Indonesia buat ngata-ngatain orang. Iya. Terus yang kalau Patrick yang ini yang dia duduk terus mulutnya mangap sama matanya kebuka lebar gitu. Terus ada satu stage-nya kan di ini kan, ada stage-nya kayak dalam goa gitu, terus ada gambar SpongeGar gitu. Oh shit. Yang pakai meme yang tahun 2016 itu yang kaget itu. Iya. Menurut gua memenya SpongeBob bagus sih. Iya. Terus dia The Simpsons-nya era modern. Terus kayak pas gue main kayak gue kayak overachieve gitu, kayak gue udah dapat berapa puluh spatula gitu. Tapi ternyata gue kelewat gitu main live gara-gara gue nggak ngeh masuknya lewat mana gitu. Tapi gue udah kayak 70 spatula gitu, kayak udah bisa tamat gitu. Sama apa ya yang gue suka itu sama ini kalau misal lo pakai kan bisa pakai Patrick, SpongeBob sama Sandy. Biasanya nih stage Sandy ini yang suka challenging banget gitu. Jadi kalau lo mau completionist gitu, yang paling susah ya stage Sandy gitu. Gue sih malas, jadi ya udah gue asal tamat gitu. Nice.
Alright. Lik, Halo, lu Jat. gimana? Lu nonton dulu ya? Si. Oke, gue ya. Karena ini podcast film, jadi gue nonton film. Gak ada yang maksa lu buat nonton film. Gue nonton Hot Garbage, namanya Eurovision Song Contest, The Story of Oh Lady my Gaga. god. Gue belum nonton. Gua Gue belum jangan, nonton. Tapi gue ngeliat mukanya Will Ferrell udah males. No, jangan. Oh my god, fuck. Jelek banget, anjir. Jadi ini ceritanya, kenapa? Oh, itu filmnya mereka. Iya. Itu di Netflix itu. Jat. Oh fuck, mereka punya. Gue baru tahu mereka punya film. Gue kira lu nonton Eurovision yang asli. Oh enggak, bukan. Jadi filmnya starring Will Ferrell. Oh my god. Terus. Itu hot garbage banget. Jadi intinya Will Ferrell sama adiknya kutip, dia itu bermimpi jadi ya menang Eurovision. Why? Karena dia ngelihat itu keren banget. Dan Will Ferrell kayak dari dulu selalu diketawain kalau nyanyi di depan televisi, lihat kayak dia passionate tentang Eurovision. Man, hot garbage lah pokoknya, jangan nonton. Holy shit. Gue kok jadi inget Blades of Glory ya ngeliat ini. Mirip ya, gara-gara rambutnya panjang juga. Tapi Blades of Glory kayaknya lebih lucu deh. Oh jauh. Oh tentu saja. ini benar-benar hot garbage banget. Kayak ya Gary Sanchez production by the way. Apa? Ini productionnya Gary Sanchez yang Pecut itu loh. Pecut. New Gary Sanchez ya. Kayak yang dulu kan keren tuh. The Other Guys, Step Brother. Ini benar-benar hot garbage. Ya. Oke. Tapi itu bukannya meta ya kalau gitu ya. Soalnya kan Eurovision hot garbage. Well, bisa bilang gitu sih. Gue pengen nonton Step Brothers deh, tapi gue belum sempet dulu. Cuma Hmm. gara-gara ada adegan yang rusak drumnya tuh, ini Step Brothers kan? Gue lupa banget. Ya pokoknya kayaknya ya. Si siapa namanya? Si O'Reilly kan punya drum, terus kayak si Will Ferrell mukul-mukul drumnya sembarangan tuh sampai rusak gitu. Merusak. Terus fun fact itu drumnya O'Reilly beneran. Oh, what the Iya, jadi ternyata dia suka main drum juga di rumahnya dia punya. Jadi dipakai buat syuting filmnya dan dipakai buat adegan ngerusakin. Anjir. Why? Dia mau beli barang drum baru atau gimana? Sampai kayak gitu. Tapi ya mereka pasti punya banyak duit sih jadi gitu. Betul. Narik. Lo ngelakuin sesuatu yang lain nggak? Enggak. Gue denger ini full albumnya Proto. Tapi itu kayaknya udah diomongin. Oh ya itu so bad at this. Episode sebelumnya. Iya. 2 minggu yang lalu. Iya, gue cukup segitu. Ya, kalau gue kemarin beli komik. Woi, komik apa tuh? Komiknya cukup baru. Gue beli cuman gara-gara gue lagi pengen beli komik. Terus ada label Eisner Award winner gitu di pojok kanan atas gitu. Jadi kayak gue beli. Terus ternyata komiknya jelek. Judulnya All My Heroes Has Been Junkies kalau nggak salah. Jadi komiknya, ini dia. Judulnya My Heroes Have Always Been Junkies. Komiknya Ed Brubaker sama Sean Phillips. Ini Ed Brubaker ini dulu dia bikin komik-komiknya Captain America gitu tahun 2005-2006 gitu. Dan lumayan prolific gitu, lumayan bagus gitu. Gue kayak udah ada inilah, portofolio bagus lah gitu. Apa dia suka bikin komik-komik kriminal gitu, kayak komik-komik noir kriminal gitu. Jadi kayak nice, why not gitu. Terus gue baca komik yang ini terus kayak jelek banget aja. Tidak sesuai ekspektasi. Ternyata dia Will Eisner Award-nya tuh karena coloring. Jadi coloringnya bagus banget emang gitu. Jadi ceritanya tuh soal, jadi ada cewek rehab karena ngedrugs. Di rehab itu kan ada orang-orang lain nih. Nah ada nih dia ketemu crush nih, dia ketemu gebetan lah satu cowok gitu. Jadi ceritanya cuman si cewek ini, jadi si cowok ini nih dia bilang nih motivasi gue ikut ini tuh kuat nih. Gue pengen keluar dari rehab, terus gue mau jalan hidup baru gitu. Tapi plotnya cuman si cewek ini
bawa si cowok gebetannya dia ini buat ngedrugs lagi gitu. Udah gitu doang. What? Judulnya apa? Judulnya apa terus? Apa? Judulnya apa? My heroes have always been junkies. Oke. Soal influence kayaknya jelek tapi gue liat covernya bagus banget. Covernya tuh ini banget covernya tuh meyakinkan banget gitu loh. Kayak komik-komik indie yang eksperimental atau seenggaknya ada ide-ide baru gitu. Gue beli berdasarkan itu kan, karena terus Image Comics kayak gue udah rasa percayalah ke Image Comics gitu. Terus gue beli itu terus anjing jelek fuck gitu. Oh, ilustratornya Sean Phillips nih yang bikin. Bener. Kayaknya gue nggak asing sama ilustrasi. Ya. Dia banyak bikin, mereka berdua sering kolaborasi sih, bikin komik-komik kriminal gitu. Ya, by the way itu judulnya parodi dari film. Oh gitu. My heroes have always been cowboy kayak gitu. Oh gitu. Oh. Menurut lo yang jeleknya apa nih? Lagu. Parodi dari lagu. Menurut gue jelek karena gue ngerasa gak ada nih, pertama karakternya sama sekali gak berubah dari awal. Oh no. Terus sama kedua kayak kelihatan banget nih cewek glorify dia kan, jadi di cerita gitu pas kecil dia tuh glorifying drugs banget gara-gara ngelihat orang tuanya ngedrugs tuh seneng gitu, kayak sambil pesta-pesta gitu dia kayak glorify drugs. Tapi nggak dapat punch gitu kayak. Ya. Jadi lo pesannya ini drugs itu jelek apa bagus gitu. Dia kayak tengah-tengah gitu, kayak nggak berani ke jelek, nggak berani ke bagus gitu. Akhir-akhirnya kayak ya udah pesan ambigu ya kayak The Platform. Oh my god. tapi ini masih jauh lebih bagus daripada The Platform sih kalau ngomongin cerita. Speaking of The Platform, kemarin gue lupa mention yang soal pas kulit hitamnya ditegur sama ini, kamu jadi budaknya kulit putih gitu. Oh my god. Gue baru ingat mau nge-mention itu pas kita udah selesai rekaman, jadi kayak oh ya dah. Jadi dia ada isu rasisme juga tapi lewat doang. Itu the worst dari platform sih. Udah lewat doang. Surface doang lagi. Diomongin lagi depan muka anjir. Bener-bener dangkal banget, surface level doang ini ngomonginnya. Kayak kita edgy bro. tapi film penuh makna aja. Iya betul. Oke, ya. Gimana lu, Jet? Oke, ya jadi gue ngapain, Jet? Gue nonton Toy Story 4. Oh no. Gimana? Apakah bener? Jadi nggak jelek. Menang. Oh. Bagus ya, standar Pixar sih. Pixar. Tapi gue nggak setuju ini menang juga sih sebenarnya. Betul. Ya udah, kayak kalau lu nonton film Disney atau Pixar itu kayak udah ada satu pakem yang semacam safety yang lu pasti udah bakal expect ada gitu. Iya. Ya kayak lu mau makan ke McDonald aja, walaupun misalnya burgernya anyep gitu, tapi sih udah kayak ada ekspektasi yang sama gitu. Kan McMuffin enak sih. Ya kayak lu ke McD manapun di negara manapun pasti kayak oh ya udah kayak gitu. Iya kayak udah ada percaya sama brandnya gitu. Tuh, ya itu sama kayak ini. Oke, bagus, animasinya bagus, nggak jelek, nggak ada yang jelek sama sekali. Bagus, cuma ya udah produk korporat, apalagi Disney Pixar kan sekarang emang pola pikirnya ya bikin produk kan, bukan lagi bikin film. Dan itu kayak udah nggak berasa lagi. Terus kayak karena ada karakter baru, karakter lama itu ada semua. Terus jadi kayak side karakter nggak penting gitu. Buzz juga perannya nggak penting banget di film ini. Kayak fokus ke Woody doang. Jadi kayak Buzz kayak side karakter banget. Terus waduh, jauh banget berarti ya. Itu kayak defeat iya. Apa yang udah mereka build gitu loh. Ya, mereka desain Buzz tuh kan buat jadi karakter utama kan. Terus kayak what the fuck. Kayak bener-bener kayak kalau nonton ntar kayak berasa banget kayak oh Buzz kenapa kayak nggak ngelakuin sesuatu sih di film ini, kayak dia apa gunanya, dia apa yang udah dibangun dari film sebelumnya, kayak ya udahlah. Bener-bener. Ya tapi juga kayak secara cerita ya sama sih, ya produk korporat banget lah. Dan ya gue ngerti kenapa Oscar pada menangin ini ya, karena udah aman, nggak berani ambil resiko ngasih award ke studio nggak terkenal kayak yang bikin ini kan, yang bikin Klaus. Betul. Atau enggak ya disogok Disney aja. Ya udah pasti sih. Ada
Ya itu terus yang menarik itu adalah original screenplay-nya si Rashida Jones buat Toy Story 4. Tapi dia cabut jadi nggak ini. Tapi menarik sih kalau dia masih stay buat jadi Toy Story 4 terus kan dia di Klaus juga kan. Iya. Oh. Jadi kayak menarik aja kalau misalnya dia masih stay di itu. Di dua kubu. Iya, dua-duanya masuk animasi Oscar. Jadi kayak oke, interesting. Ada ini kan ya, kalau nggak salah di yang keempat ada Keanu Reeves. Iya, ada Keanu Reeves jadi karakter stuntman, mainan stuntman Toys. gitu. Gimana performance-nya? Kayaknya Gue malah nggak itu Keanu Reeves aja. bener-bener decent banget. Gue Keanu Reeves, gue taunya bukan karena suara, tapi karena dia bikin main film action gitu. Ada karakter favorit gue sih ini, jadi ada Key and Peele juga di situ. Jadi mereka jadi boneka kelinci dan boneka ayam gitu. Jadi kayak boneka ayam, ya gue lupa. Pokoknya mereka bonekanya kayak nempel gitu kayak kembar siam gitu, terus mereka ya itu kayak stereotype token black karakter gitu. Ya witty gitu. Itu yang menarik sih. Beberapa komedinya bikin gue ketawa, tapi ya udah kayak standar Pixar, nggak kayak Klaus yang kayak wow kayak mereka berani bikin kayak gini. Ya gitu sih, aman banget. Disney sekarang mana berani yang bikin begitu ya? Disney mah nggak berani. Disney aman dan boring. Produk korporat favorit keluarga. Oke, ya itu. Produk korporat favorit keluarga. Terus ya, gue dengerin album barunya Taylor Swift. Oh iya, akhirnya denger ya. Lo udah denger? Gue belum. Oh. Ya itu kayak yang gue bahas di Discord, sangat folk, beda banget. Kayak bukan Taylor Swift. Kalau ada yang ngasih lagu ini nggak ngasih tau gue artisnya siapa, pasti gue nggak bakal tahu itu Taylor Swift nih. Ya beda. Terus ada, gue nggak tahu ini dia sebelumnya udah pernah apa belum, tapi ada satu lagu yang pakai F word gitu. Ada fuck. Jadi gue kayak Taylor Swift berani ngomong F word, bukannya dia family friendly. Gue nggak tahu dia pernah kayak gitu juga apa enggak. Gue nggak pernah dengar diskografinya secara menyeluruh karena emang nggak tertarik sama semua albumnya, cuma tertarik beberapa singlenya ya. Gue dengerin Taylor Swift juga kayak ya buat happy aja sih, ya lucu aja gitu. Pop yang masih tetap pop vibe-nya atau gimana? Ya pop yang folk indie banget gitu, pakai gitar akustik, nggak ada drumnya. Iya. Kayak gitu banget. Ada vibe lananya juga, kayak suaranya pakai reverb gitu, jadi kayak ada kayak wow gitu yang jadi ngantuk. Iya benar. Kalau gue nyebutnya ngantuk. Lagu-lagu yang buat perjalanan jauh ke mana gitu, misalnya dari Jakarta ke Tasik gitu mana gitu ya, naik mobil ngeliatin ini hutan-hutan gitu. Tapi album yang bikin rame kan album covernya yang kayak black metal banget kan, yang orang blacknya ini jadi Death Heaven atau apa gitu. Keren sih kalau dia jadi black metal beneran, kayak gue menantikan. Selalu keren sih kalau menuju ke sana. Ya sama ya, paling besok gue teman-teman band gue mau datang ke kosan, kita mau mengerjakan album akhirnya setelah sekian lama. Oh nice, congrats. Ya mungkin karena baru ada kesempatan dan alat aja sih. Kalau musik gue nggak bisa jelasin musik sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Gue baru dengerin, kalian ada yang dengerin musik ini nggak? Musik Cina tidak? Woi, apa tuh? Enggak, bukan sih. Gue musik Jepang sih. Oh, sama aja. Sorry. Asia Timur. Kita kata gitu. Gue baru menemukan Kirinji. What? Kirinji? Gue suka banget Kirinji. Gue baru menemukan Kirinji gara-gara video klip yang ini, yang old man. Apa? Yang old man bukan, joget-joget. Yang ini Jikan Ganai. Oh. Iya, yang orang tua joget-joget. Oh, benar itu. Iya. Gue belum tahu. Genrenya apa? Dia genrenya pop juga, tapi dia lebih populer gitu kayak apa? 80 vibes sekarang ini. Iya, kayak estetik 80s gitu. Yang lagi zaman ya, pop yang modern 80s gitu. Tapi bandnya band lama sih, jadi ya. Iya. Band lama. Betul. Dan kalau lo masih kayak kalau lo baru pengen coba lagunya, ya itu paling coba denger lagu yang ini, Jikan Ganai, yang video klipnya ada orang tua joget-joget. Salaryman joget. Ada itu loh di komennya, ada yang jelasin
ada jelasin lagunya apa loh. The fuck. Ini Salaryman gitu. Jadi itu ternyata jadi ceritanya soal ini gitu, lagunya soal orang tua yang udah nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Fitting. Kesepian, dia joget aja gitu. Fitting banget. Bapak pensiun. Iya, mau pensiunan gitu. Kalau Cringy gue suka banget sih yang dulu sih. Gue agak kurang suka, tapi emang produksinya dia selalu clean banget. Iya. Very nice. Kalau jadi gue kemarin kayak sambil nyuci piring gue kayak dengerin lagu-lagu Cringy gitu satu album. Oh. Ada band yang mirip sama dia nggak? komparasinya sama siapa? Apa ya? Ya sebenarnya gue nemu Cringy juga awalnya start dari Spotify. Dari apa sih, dari yang Discover Weekly. Iya. Dari Discover Weekly gitu. Jadi gue rasa kayak emang karena gue sering dengar lagu-lagu Jepang 80s gitu, mungkin ya lebih ke situ kali. Mirip-mirip. Nice. Tadi ngomongin Asia Timur, Film-film Asia Timur yang kita review masuk kategorinya ratingnya sama semua 1 kilo. Apa aja sih? Padak sama One Cut of the Dead. Oh gitu. Iya. Right. Ya, sebenarnya kalau Cina, kalau Jepang jarang ada film bagus sih jadi. Oke, ya. Oh sama ini, akhirnya saya mau bikin komik lagi tuh sebenarnya. Wey, nice. Tapi sekarang gue nggak bikin sendiri, jadi kayak gue sama yang nulis itu sudah selesai. Mana, udah selesai? Apa? Udah selesai. Udah, bye. Oh, oke. Oke, maksudnya komiknya? Enggak, komikasi masih gue kerjain. Oh. Cuman kayak ini kayak gara-gara gue gabut gitu di rumah, terus gue bosan kerja, jadi kayak udahlah, kerjain komik dulu. Right. Oke, kita nantikan komik lo. Sip, gue support mas. Iya, support Sobat Kino 3 membuat komik. Di karya karsa. Support Sobat Kino 1 bikin band. Wes. Oke, ada lagi mau ditambahin? Udah itu. Ya, udah, jadi itu akhir dari video kita. Semua kalau ada yang dengerin atau nonton, like, subscribe, tickle our balls. Siap. Dan komen. Jangan lupa komen. Ya, jangan lupa. Kita pengen dengar opini kalian. Jangan lupa dislike juga. Jangan dislike. Ya, apapun yang menaikkan engagement. Yes, please. I beg you. Baik, oke. Terima kasih guys atas waktunya. Thank you. Sampai jumpa di minggu depan di episode berikutnya. Berikutnya apa? Itu tadi, host girl. Oh iya, Host girl. host Jangan girl. lupa. Nanti kan gue masukin di Discord. Gue dengar kata host girl karena kebanyakan baca hentai. Baik, terima kasih. Thank you so much. See you next time. Ya, oke. See you next time guys. Bye.